Raymond, pria yang memperkenalkan buku Think and Grow Rich, berkata, jika kau tak tahu tujuanmu, semua jalan sama. Tapi jika kau jelas, kau tak akan pernah mau menetap. Itulah yang mengeluarkan saya dari zona nyaman. Saat itu saya sudah mulai menghasilkan uang, melewati kemiskinan, hidup nyaman, bisa jalan-jalan, tapi ada sesuatu yang memperingatkan saya. Saya menyadari terperangkap dalam penjara kesuksesan. Karena sudah melampaui ekspektasi, saya bisa berhenti. Tapi berhenti berarti meninggalkan misi saya, menjadi penipu bagi diri sendiri. Saya memutuskan untuk bergerak, belajar lebih banyak, menantang diri, berinvestasi pada hal-hal yang menakutkan, berbicara di depan umum meski tubuh ingin kabur. Masuk ke ruangan tempat saya bukan yang paling pintar. Apa yang terjadi? Saya terlahir kembali berulang kali. Bertumbuh itu berarti mati untuk apa yang dulu Anda dan terlahir untuk apa yang bisa Anda jadi. Berapa banyak ide brilian yang tak Anda wujudkan karena belum waktunya. Berapa banyak kesempatan yang Anda lewatkan karena takut penilaian orang. Berapa kali Anda berkata, bagaimana jika gagal? Tapi tak pernah bertanya, bagaimana jika berhasil? Ada ilusi kenyamanan sama dengan keamanan. Tapi studi psikologi perilaku menunjukkan keamanan emosional sejati datang dari pertumbuhan. Bukan dari hal yang familiar, tapi yang menantang. Ketidaknyamanan adalah tempat lahirnya evolusi. Bahan baku transformasi, tanda Anda hidup dan bergerak. Saya ingin Anda melakukan perubahan kecil, tidak muluk, tidak mustahil. 7 hari ke depan, lakukan satu hal di luar rutinitas. Sesuatu yang Anda tunda, telepon yang sulit, ikuti kursus. Mulai proyek pribadi, apapun yang menciptakan gesekan. Saat takut muncul, karena akan muncul, jangan lari. Senyumilah, syukurilah. Karena takut adalah bukti Anda keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman adalah satu-satunya cara untuk masuk ke zona pencapaian. Apa yang membawa Anda sampai di sini tak cukup untuk membawa Anda ke tujuan. Jika hidup Anda baik-baik saja, itu bagus. Tapi baik adalah musuh sempurna. Anda tak terlahir untuk hidup cukup baik. Anda terlahir untuk hidup sepenuhnya. Itu tak akan terjadi di zona nyaman. Semua yang Anda lihat adalah refleksi pikiran Anda. Setiap pilihan, perilaku, hasil yang Anda peroleh berasal dari benih yang ditanam, bukan di lingkungan luar, tapi di lahan subur imajinasi Anda. Disitulah semuanya dimulai. Apa yang Anda pikirkan berulang, rasakan dengan intens, percayai dengan teguh, akan terwujud. Ini bukan sihir, tapi hukum alam, berlaku untuk semua orang. Bedanya, sedikit yang memahaminya, dan lebih sedikit lagi yang menggunakannya secara sadar. Selama bertahun-tahun, hidup saya refleksi dari kepercayaan saya. Saya percaya menghasilkan uang sulit. Orang seperti saya tanpa pendidikan tinggi, koneksi, tak akan hidup makmur. Dan apa yang terjadi? Saya membuktikannya setiap hari. Pendapatan rendah, berhutang, bergantung pada orang lain. Dunia luar tampak kejam, tapi saya tak tahu saya sendiri yang menciptakan realitas itu. Bagaimana? Berpikir kecil, merasa tak berharga, merasa rendah diri. Titik balik terjadi saat saya menyadari hidup saya mengikuti pola siklus. Dan siklus itu dimulai dari pikiran saya. Pikiran terbatas menghasilkan rasa frustrasi. Rasa frustrasi membentuk tindakan, ragu-ragu, tak percaya diri. Dan tindakan itu menghasilkan hasil, lebih kekurangan, stagnasi, dan hal yang sama. Siklus yang tampak tak terhindarkan. Tapi saya menemukan kebenaran, Anda bisa mengubah pikiran. Dan dengan begitu Anda mengubah semuanya. Pikiran adalah bengkel tak kasat mata. Di sanalah Anda membangun citra. Citra itu mengaktifkan emosi. Emosi itu mengarahkan energi. Saat Anda terus berpikir tentang hutang, kekurangan, takut, penolakan, Anda menghasilkan getaran negatif.
Getaran itu menarik hal yang sama, bukan karena alam semesta ingin menghukum Anda, tapi karena Anda memberi sinyal bahwa Anda terbuka untuk hal itu. Saat Anda mengubah citra dalam, meski tak ada yang berubah di luar, dunia akan mulai menyesuaikan diri. Itulah hidup dari dalam keluar. Kebanyakan orang hidup dari luar ke dalam, bangun tidur, melihat tagihan, saldo rekening, lalu itu menentukan perasaan, pikiran, dan tindakan mereka. Mereka budak keadaan, tapi orang yang menguasai pikiran menjadi pencipta realitasnya. Apa yang Anda pikirkan seringkali menjadi keyakinan. Keyakinan itu mengendalikan perilaku Anda, seringkali otomatis. Studi neuroscience perilaku menunjukkan lebih dari 90% keputusan sehari-hari diambil secara tidak sadar, berdasarkan pola mental lama. Pola itu terbentuk di masa kecil, dari keluarga, sekolah, budaya, seringkali dari pengalaman traumatis. Jadi, apa yang Anda dengar tentang uang saat kecil, uang itu kotor, orang kaya tak masuk surga, miskin tetap miskin, frase-frase itu membentuk persepsi Anda. Tanpa sadar, Anda menciptakan penghalang, menyabot peluang untuk bertumbuh, makmur, dan menerima lebih, bahkan tak mengerti alasannya. Orang hebat berjuang, bekerja keras, tapi tetap terjebak dalam pola yang sama. Karena mereka berpikir hanya perlu bekerja lebih keras. Masalahnya bukan kekuatan fisik, tapi model mental. Saya ingat situasi yang menandai transformasi saya. Saya mengemudi sendirian, merenungkan pelajaran yang saya baca hari itu. Saya mengeluarkan kartu berisi target $25.000 pada akhir dekade. Saya melihat kartu itu, membayangkan memiliki uang itu. Melihat diri saya mengenakan pakaian bagus, membantu keluarga, berbicara di depan umum, menginspirasi orang. Saat itu, sesuatu berubah dalam diri saya. Untuk pertama kalinya saya tak hanya menginginkannya, tapi percaya itu mungkin. Itulah yang diabaikan banyak orang. Ingin saja tak cukup. Anda harus melihatnya dengan mata batin, memvisualisasikannya dengan jelas, merasakannya sebagai kenyataan. Karena pikiran Anda tak membedakan kenyataan dan imajinasi. Saat Anda mengulang citra setiap hari dengan emosi, otak Anda menerimanya sebagai nyata. Dan saat itu terjadi, Anda berubah, postur berubah, bahasa berubah, energi berubah. Dunia luar pun merespon. Pernah melihat orang yang mudah menarik peluang, sementara yang lain berjuang tanpa hasil? Perbedaannya ada pada frekuensi mereka, bukan keberuntungan, tapi kesadaran. Jim Carrey sebelum terkenal menulis cek $10 juta untuk dirinya sendiri dan mencantumkan tanggal di masa depan. Ia selalu membawanya, memvisualisasikan menerima uang itu atas karya seni. Bertahun-tahun kemudian, dia menerima jumlah itu untuk sebuah film. Kebetulan? Mungkin. Tapi saya menyebutnya hukum alam. Lihat hidup Anda, apa yang Anda pikirkan setiap hari. Citra apa yang Anda bangun. Bagaimana Anda berbicara pada diri sendiri saat sendirian? Anda mengatakan Anda mampu, berharga, berlimpah. Atau Anda mengkritik, merendahkan, menyalahkan diri sendiri? Semuanya ada di sana. Pikiran Anda adalah tempat tersuci, tak ada yang bisa masuk tanpa izin Anda. Tapi jika Anda tak menanam apa yang ingin Anda panen, gulma akan tumbuh sendiri. Mulai hari ini, ciptakan citra, tetapkan tujuan, lihat diri Anda di sana, rasakannya, bertindak seolah sudah di sana. Bukan untuk menipu siapapun, tapi untuk memprogram sistem yang menentukan apa yang mungkin bagi Anda, sistem kepercayaan Anda sendiri. Anda tak menarik apa yang Anda inginkan, Anda menarik apa yang Anda ada. Apa yang Anda ada dimulai dari apa yang Anda pikirkan. Berpikir tampak begitu sederhana, alami, sehingga kebanyakan orang tak mempertanyakan cara berpikir mereka. Inilah inti perubahan hidup.
bukan hanya berpikir, tapi belajar berpikir benar. Kebanyakan orang tak benar-benar berpikir. Mereka hanya mengulang memori, reaksi, dan kondisi. Mereka menjalani hidup berdasarkan pengulangan mental itu, seperti mengikuti skrip yang tak pernah mereka tulis secara sadar. Seperti dalam keadaan linglung, bangun, menjalani hari, tidur, dan mengulang. Tanpa pernah bertanya, mengapa saya melakukan ini? Mengapa saya hidup seperti ini? Jika saya bisa mengubah semuanya, dari mana saya mulai? Saat pertama kali diajukan pertanyaan itu, saya tak nyaman. Karena menyadari, tak pernah merenung. Saya bereaksi terhadap apa yang terjadi. Saya pikir hal-hal terjadi pada saya. Tapi pelan-pelan saya menemukan semuanya terjadi karena saya. Karena cara berpikir saya. Ide-ide yang saya terima sebagai kebenaran. Cerita yang saya ceritakan pada diri sendiri setiap hari. Salah satu penemuan terbesar adalah paradigma. Paradigma adalah sekumpulan kepercayaan dan kebiasaan yang secara otomatis mengendalikan lebih dari 95% perilaku kita. Ini seperti sistem operasi pikiran. Kecuali Anda mengubah sistem ini, berapapun ide baru yang Anda dengar, Anda akan kembali ke pola lama. Banyak orang membaca buku, kursus, menonton video, tapi tetap di tempat yang sama. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, tapi tak melakukannya. Alasannya sederhana, paradigma mereka tak mengizinkan. Saya ingat saat masih jadi petugas pemadam kebakaran, pekerjaan aman, gaji tetap, manfaat. Tapi setiap kali saya berpikir untuk keluar dan memulai sesuatu yang baru, yang menantang, yang membuat saya tumbuh, suara dalam diri muncul. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika hanya kekecewaan? Suara itu adalah paradigma lama saya yang mencoba menahan saya di zona nyaman, meskipun zona nyaman itu perlahan membunuh saya. Tapi seiring waktu, saya menyadari bisa mengganti suara itu, melatih pikiran. Berpikir adalah kemampuan. Dan seperti kemampuan lain, bisa dipelajari, dikembangkan, dan disempurnakan. Bukan keberuntungan, tapi latihan. Saya mulai bertanya setiap hari, pikiran ini mendekatkan atau menjauhkan saya dari tujuan? Jika menjauhkan, saya ubah. Dengan sadar, disiplin, gigih, beriman. Dan mukjizat terjadi, realitas saya berubah, ide-ide baru muncul, peluang baru datang. Dan yang lebih penting, saya melihat diri saya berbeda. Saat Anda melihat diri Anda berbeda, Anda bertindak berbeda. Saat bertindak berbeda, hasilnya berubah. Tapi itu hanya terjadi saat Anda mengambil kendali atas pikiran Anda. Bruce Lee tahu itu. Pernah dengar pepatah, piring penuh susah diisi lagi. Begitulah pikiran kita. Kalau kepala penuh sampah pikiran, susah nyerap hal baru. Banyak yang bilang, saya begini adanya, saya pemalas, atau saya memang mudah panik. Padahal itu cuma kebiasaan, pola pikir, bukan jati diri. Kita bisa ubah, mulai dari ubah cara pandang sendiri. Ada penelitian dari Stanford Law yang nunjukin, kalau kita percaya kemampuan kita bisa diasah, mereka sebutnya mindset pertumbuhan, kita bakal jauh lebih sukses. Sebaliknya, kalau merasa kemampuan kita udah fix, kita malah sabotase diri sendiri. Jadi, keyakinan kita tentang diri sendiri itu kunci segalanya. Dan yang paling keren, kita bisa melatih pikiran kita. Dulu saya buang-buang waktu gara-gara nggak tahu ini. Setelah paham, baru sadar, harta termahal bukan materi atau jabatan, tapi kemampuan mengendalikan pikiran. Makanya kalau ditanya keahlian apa yang paling berharga, saya jawab, belajar berpikir benar, bukan impulsif, emosional, reaktif, tapi sadar, strategis, kreatif. Kalau Anda sampai baca sampai sini, berarti Anda ingin pikiran lebih jernih, keputusan lebih tepat, pola hidup lebih baik, dan kendalikan hidup Anda sendiri. Langkah pertama, amati pikiran Anda, pertanyakan, lalu arahkan ulang. Kita nggak perlu terima semua pikiran yang muncul. Pikiran bukan perintah,
tapi saran. Kita punya kuasa untuk terima atau tolak. Itulah kebebasan mental, tanggung jawab, dan awal dari kesuksesan sejati. Karena ketika kita belajar berpikir benar, tak ada batasnya. Ada musuh diam-diam di pikiran jutaan orang, licik dan menyamar. Pembenaran diri, dia berkedok masuk akal, hati-hati, realistis, tapi bikin kita stagnan, merasa nyaman, padahal cuma membatasi diri. Pembenaran diri itu seni menjelaskan kegagalan dengan menyalahkan faktor eksternal. Contohnya, saya mau buka usaha, tapi ekonomi lagi susah. Atau, saya ingin gaji lebih besar, tapi kerjaan saya kurang diapresiasi. Atau, saya ingin ganti karir, tapi sudah terlambat. Kedengarannya biasa saja, tapi merusak. Itu memperkuat rasa tak berdaya, dan semakin sering diulang, semakin yakin kita kalau perubahan itu mustahil. Saya pernah begitu. Waktu bisnis cuci saya lagi naik daun, saya dapat kesempatan ekspansi ke kota lain. Saya takut, lalu cari alasan. Masih terlalu cepat, belum siap, perlu persiapan lebih matang. Sebenarnya, saya takut dan pakai alasan logis untuk menghindari rasa takut itu. Saya terus membenarkan diri sampai ada yang bilang, maju atau mundur, terus bilang, belum waktunya. Itu cuma cara halus untuk menghindar. Sakit, tapi itu tamparan keras. Saya sadar, membenarkan kemalasan akan membuatnya permanen. Yang lebih menakutkan, tidak ada yang memaksa saya, malah mereka mendukung dan menghibur saya. Nah, disitulah bahayanya. Seringkali yang memperkuat keterbatasan kita adalah orang-orang tersayang. Bukan karena jahat, tapi karena takut kita kecewa. Tapi saya tanya, berapa kali kita pakai logika sebagai tameng untuk menghindari keberanian? Berapa kali kita bilang enggak bisa tanpa mencoba? Berapa kali kita pilih penjelasan daripada tindakan? Pembenaran diri kelihatannya masuk akal, tapi itu mekanisme pertahanan ego. Dia melindungi citra diri kita, mencegah kita hadapi kenyataan pahit. Mungkin kita takut, insecure, atau merasa kehilangan arah. Tidak apa-apa. Masalahnya adalah terus bersembunyi di balik alasan yang membuat kita tetap di tempat yang sama. Bayangkan pikiran kita seperti pengadilan. Setiap hari, kita jadi pengacara keterbatasan kita, menyajikan argumen, bukti, saksi, dan hakimnya, diri kita sendiri, menjatuhkan vonis, memang tidak mungkin berubah. Lalu kita jalani hukuman, tetap seperti ini. Tapi bagaimana kalau kita ubah argumennya? Bagaimana kalau untuk satu hari saja kita bela kemungkinan kita, bukan ketakutan kita? Bagaimana kalau kita benarkan alasan kesuksesan, bukan kegagalan? Kita jadi budak alasan yang kita bela dengan fasih dan merdeka saat jujur pada diri sendiri. Aktris Viola Davis pernah merasa dia tidak akan dapat peran penting karena Hollywood bukan untuk wanita kulit hitam seperti dia. Sampai dia sadar, keyakinan itu ada tapi bisa diubah. Lalu dia berjuang untuk peran utama. Sekarang dia salah satu aktris paling sukses. Apa yang berubah? Keputusan untuk berhenti membenarkan tidak dan mulai membela ya. Dunia ini penuh contoh seperti itu. Mereka semua punya kesamaan. Mempertanyakan pembenaran diri, mendengarkan diri sendiri lebih baik, dan mengerti bahwa selama mereka membela keterbatasan mereka, keterbatasan itu akan tetap ada. Sudah daftar alasan yang menurut Anda menghalangi Anda untuk berubah? Tulis sekarang. Amati tanya pada setiap alasan. Alasan ini benar-benar valid atau cuma rasa takut yang berkamuflase sebagai logika? Praktik sederhana ini bisa membebaskan Anda dari belenggu stagnasi selama bertahun-tahun. Karena pada akhirnya kita membenarkan atau kita berubah, tidak pernah keduanya sekaligus. Kalau ada satu hal yang ingin saya sampaikan, ini dia. Kekayaan yang Anda cari bukan di luar sana, selalu ada di dalam diri Anda.
Yang kurang adalah kejernihan, kesadaran, dan tujuan. Hidup tidak berubah dengan memaksa dunia luar, tapi dengan mengatur dunia dalam. Kalau ini bermakna buat Anda, jangan berhenti di sini. Video berikutnya sudah di layar. Di sana, Anda akan naik satu tingkat dalam perjalanan kebijaksanaan Anda menjadi sedikit lebih baik dari sekarang. Dan percayalah, perbedaan kecil itu lama-lama akan mengubah segalanya. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa di video berikutnya. Pernah merasa hidup seret meski uang bukan masalahnya? Rasanya aneh, ya? Bayangkan Anda terlahir kaya raya. Segala yang dibutuhkan untuk mengubah hidup sudah ada dalam diri Anda. Lalu, kenapa masih berkutat dengan cicilan, hutang, dan kecemasan akan masa depan setiap bulannya? Bukan karena kekurangan finansial, tapi karena Anda diprogram untuk berpikir salah. Inilah yang akan saya ungkapkan. Anda punya potensi luar biasa, sekuat akar beringin tua, yang jika dikelola dengan cerdas akan membuat Anda hidup bebas dari rasa takut, ketidakpastian, dan kekurangan. Masalahnya, sejak kecil Anda diajari untuk melihat keluar, bukan ke dalam. Sukses diukur dengan harta, koneksi, jabatan, dan CV yang mentereng, tapi tak seorang pun pernah bilang, kunci kebahagiaan sejati, yang abadi, yang menjamin kebebasan, ketenangan, dan tujuan hidup Anda sudah ada sejak Anda lahir. Ini bukan sekadar motivasi, tapi fakta. Pernah perhatikan bayi tak kenal takut menangis tanpa malu. Ia tahu apa yang diinginkannya. Ia berekspresi seutuhnya. Ia meminta, ia percaya bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena belum terkontaminasi pikiran negatif. Namun seiring waktu pikiran Anda disaring. Itu terlalu tinggi untukmu. Jangan mimpi. Uang nggak tumbuh di pohon. Hidup itu susah. Kata-kata dari orang-orang tercinta itu perlahan meresap ke alam bawah sadar Anda. Perlahan, Anda berhenti percaya pada potensi diri, mulai merasa terbatas, merasa cukup dengan remah-remah. Yang penting cukup untuk hari ini. Tapi ini bukan salah Anda. Anda diprogram demikian. Langkah pertama untuk berubah, sadari bahwa keadaan Anda bukan takdir. Di usia 26, hidup saya kacau. Pendapatan di bawah $20.000 setahun. Tapi hutang lebih dari $30.000. Saya tak punya pendidikan tinggi, kepercayaan diri, apalagi rencana masa depan. Tidur dengan perasaan bersalah, bangun dengan gelisah. Senyum saya hanya topeng, dalam hati saya merasa gagal. Yang lebih parah, saya merasa pantas mendapatkannya. Saya biasa saja, tak bercahaya, hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk menjalani hidup. Lalu, seorang pria datang, Raymond Douglas Stanford. Dia menatap mata saya dan berkata, "Bob, kamu hidup dalam kesakitan, kebangkrutan, dan ketidakbahagiaan. Masalahnya bukan kurang uang, tapi cara pandangmu. Kamu berpikir miskin, kamu merasa kecil. Selama itu tak berubah, tak ada yang akan berubah." Kata-katanya seperti pukulan telak, itu kebenaran. Dia memberi saya buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dan berkata, "Ada rahasia di buku ini. Jika kau menemukannya dan menerapkannya, kau bisa mendapatkan apa saja." Saya tertawa, terlalu muluk, tapi saya juga berpikir apa yang saya rugikan. Saya mulai membaca dan menulis di kartu. Saya akan memiliki $25.000 pada akhir dekade ini. Saya bahkan tak yakin bisa. Rasanya seperti lelucon. $25.000 bagi saya saat itu seperti hidup di bulan, tapi saya menulisnya. Setiap hari saya membacanya. Di kamar mandi, di mobil, diam-diam karena orang-orang menertawakan saya. Mereka mengejek, menganggap saya gila. Tapi dalam diri saya percikan api mulai menyala. Percikan itu menjadi api itu menjadi keyakinan. Tanpa sadar, saya membangun citra diri baru. Seseorang yang mampu, yang pantas, yang berharga. Apa yang terjadi? Setahun kemudian, pendapatan saya bukan $25.000, tapi $175.000.
Tak lama kemudian, penghasilan saya lebih dari $1 juta per tahun. Tanpa gelar, tanpa warisan, tanpa koneksi, hanya dengan satu keputusan, mengubah citra diri. Apa yang berubah bukan dunia luar, tapi diri saya. Itulah yang harus Anda lakukan. Berapapun penghasilan Anda, tempat tinggal Anda, pendidikan Anda, atau masa lalu Anda, itu tak menentukan nilai Anda. Nilai Anda tak tergantikan, tapi Anda harus menyadarinya. Rasakan kebenaran itu, baru Anda akan bertindak sesuai dengannya. Kebanyakan orang mencoba memperbaiki dunia luar, atasan, pasangan, pemerintah, ekonomi, tapi mereka tak pernah memperbaiki pikiran mereka sendiri. Anda tak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang Anda yakini. Apa yang Anda yakini bergantung pada apa yang Anda percayai tentang diri Anda. Will Smith pernah mengatakan, "Saya memutuskan menjadi bintang film sebelum saya menjadi aktor." Dia tak menunggu kontrak datang. Dia bertindak seperti sudah menjadi bintang film, karena dalam pikirannya itu sudah nyata. Dunia pun merespon. Penelitian dari Carnegie Mellon University menunjukkan cara pandang seseorang berdampak langsung pada hasil yang dicapainya. Citra diri bukan hanya rasa percaya diri, tapi batasan tak kasat mata yang menentukan seberapa banyak kebaikan yang Anda izinkan masuk dalam hidup. Anda terlahir kaya, tapi jika tak menyadarinya, Anda akan hidup miskin. Kemiskinan mental jauh lebih kejam dari kemiskinan finansial. Tutup mata sejenak, bayangkan hidup yang Anda inginkan, damai, berlimpah, dan merdeka. Jangan berpikir bagaimana, tapi mengapa. Mengapa Anda pantas mendapatkannya? Mengapa itu wajar bagi Anda? Rasakan. Karena saat Anda melihat diri sebagai orang kaya, dalam nilai, kemampuan, dan tujuan, semua hal luar akan menyesuaikan diri. Anda akan mengingat siapa Anda sebenarnya. Kaya. Sejak awal, Anda hanya tertidur. Dan kini, Anda terbangun. Tahukah Anda hal paling berbahaya dari zona nyaman? Ia tak menyakitkan, ia tak berteriak, tak mendorong, tak menekan. Ia hanya menidurkan Anda perlahan. Seperti tidur nyenyak, semua terasa tenang. Tapi di sanalah mimpi mati, diam-diam, tanpa gembar-gembor. Zona nyaman adalah tempat Anda menukar kebebasan dengan keamanan. Tujuan hidup dengan rutinitas. Anda menerima remah-remah karena merasa aman, meski sebenarnya tidak. Saya pernah mengalaminya, berbaring di tempat tidur nyaman, kulkas penuh, hutang lunas, tapi dalam hati kosong. Mungkin Anda juga merasakannya, rasa hidup kurang maksimal. Bisa berbuat lebih, menjadi lebih, mencapai lebih, tapi entah kenapa tak terwujud. Kenapa? Karena kita terprogram untuk menghindari ketidaknyamanan, resiko yang tak dikenal. Saat semuanya cukup baik, kita berhenti tumbuh. Dan saat berhenti tumbuh, kita mulai layu. Bukan fisik, tapi emosi, spiritual, mental, semangat redup, motivasi hilang, antusiasme berubah menjadi kebosanan. Hidup serba otomatis. Pernah bangun pagi dan berpikir hari yang sama seperti kemarin, menatap jam berharap hari cepat berakhir, mengenang Jumat saat masih Senin, itu tanda stagnasi. Stagnasi adalah bentuk autosabotage yang pelan. Di salah satu seminar, seorang pria menghampiri saya. "Saya punya pekerjaan bagus, bisa bayar tagihan, bahkan mobil bagus, tapi saya merasa mati di dalam." Saya tanya, "Kapan terakhir kali Anda melakukan sesuatu untuk pertama kalinya?" Dia terdiam, berpikir, lalu menjawab dengan mata berkaca-kaca, "Saya tidak tahu." Inilah intinya, saat tak bertumbuh Anda layu. Tak ada netralitas di alam semesta. Semua berkembang atau menyusut, sama dengan Anda. Jika tak maju, Anda mundur, meskipun terlihat diam.